Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin ada berapa orang ya? Ada 9 ya. Ya, Fahmi, Fatih, Revin, Zaki, Risma, Rian, Nazia, Nopal, sama Ihsan. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya itu bisa bertambah lagi. Mungkin di sini Angga kemana? Sakit? Iya, Pak, sakit. Oh iya, mudah-mudahan kita doakan lekas sembuh ya. Langsung saja, pada kesempatan hari ini Bapak akan men-share terkait materi yang yang telah dibuat tentang tobat ya, tentang tobat, taat, istiqomah dan ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pada tobat, taat, istiqomah dan ikhlas, mungkin ada yang tahu nggak tobat itu seperti apa? Taat itu seperti apa? Ada yang tahu tobat? Pernah dengar kata tobat? Pernah, Pak. Pernah ya? Seperti apa sih tobat itu? Ketika kalian sudah melaksanakan kesalahan, Sucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. oh iya, siap. Betul, salah satunya seperti itu ya. Kita akan bahas taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Ya. Setiap manusia dipastikan memilih salah dan khilaf, ya. Meskipun sebesar biji zarah gitu ya. Sekecil pasir pun pasti yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Akibatnya seringkali kebaikan yang datang itu tertunda bahkan terhambat tanpa adanya kejelasan. Akan tetapi bukan berarti jalan kebaikan itu tertutup begitu saja. Ya, salah satu jalan untuk menebusnya yaitu dengan taubat. Ya, ditambah dengan niat tulus dan ikhlas. Pernah kalian berbuat salah? Nah, pernah ya. Makanya segera bertobat, khususnya jika kalian melakukan kesalahan yang lebih besar seperti itu. Kemudian apa sih pengertian daripada taubat? Ya, taubat itu secara bahasa berarti kembali. Ya, secara istilah taubat itu berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, yang namanya manusia biasa bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum. Nah, kalau yang namanya malaikat ataupun nabi memiliki sifat maksum, artinya terjaga dari perbuatan dosa. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung manusia pasti akan bersinggungan dengan kesalahan ataupun dosa. Ya, baik kesalahan terhadap hablum minallah, yaitu perkesalahan dengan dengan Allah, ataupun hablum minanas, kesalahan dengan sesama manusia. Itu namanya taubat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, ya. Terdapat dalam surah At-Tahrim. Membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yujzillahul nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aimanihim
yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, kurang lebih wallahu a'lam bil muradi artinya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannahnya Allah, yaitu surga. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, artinya dari Al-Quran tersebut, Allah itu zat yang maha menerima taubat. Jika taubatnya manusia betul-betul dilakukan dengan taubat nasuha. Apa itu nasuha? Ya, taubat yang jujur, yang didasari dengan tekad yang kuat, tidak akan mengulangi lagi. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 3 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wallahu a'lam bil muradi. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, hei manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari itu 100 kali. Luar biasa, yang namanya Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga, tapi beliau masih tetap meminta taubat, meminta ampunan kepada Allah. Bahkan dilaksanakan satu hari itu 100 kali taubat. Kemudian tanyakan pada diri kita, sudah yang banyak melaksanakan dosa noda yang tidak terhingga. Bapak tanya, sudah berapa kali kalian sekarang bertobat? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Istighfar, astagfirullah al-azim. Ya, atau berapa kalikah kalian beristighfar dalam hari ini? Sama sekali belum. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullah. Kemudian jenis dan syarat taubat. Ya, ada 2 jenis syarat dan syarat taubat. Yang pertama, jika taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu. Contoh, Fahmi melakukan perbuatan zina. Ya. Kemudian Fahmi taubat. Segera tinggalkan perilaku zina tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Zaki sudah mencuri, ya. Kemudian apa? Dia menyesal. Taubat ke Allah, ya. Kemudian yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Ya, itu syarat disahnya taubat. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka sah taubatnya. Jika tidak terpenuhi dari meninggalkan, kemudian tidak menyesali, itu akan terus-terusan dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Selanjutnya, gimana Pak dengan taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia? Nah, jika yang menyangkut kepada Allah itu 3 syaratnya, kata Imam Nawawi,
Yang keempat, yang menyangkut dosa terhadap semua manusia itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa. Sama. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi. Ada yang keempat. Apa yang keempat? Membebaskan diri dari hak manusia yang dijolimi. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan. Tadi sudah disinggung contoh. Jaki tadi mengambil barang orang lain, ya. Nah, itu tobatnya itu mengembalikan harta tersebut. Gimana Pak kalau sudah habis? Setidaknya harus dikembalikan dulu dengan sesuatu yang setimpal. Pak, gimana apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, ya, contoh Fatih memfitnah temannya, ya, menggunjingnya, gibah, menjelekan keburukan orang lain, ya, dan yang lain-lain. Apakah tobatnya akan diterima? Diterima dengan catatan harus meminta maaf, ya, seperti itu. Selanjutnya, taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu a'lam bil muradi. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Kemudian apa lagi? Apa sih dampak positifnya dari perilaku bertaubat? Ya. Yang pertama, jika seseorang banyak bertobat kepada Allah, memperoleh semangat. Dan gairah itu baru karena Allah berkenan menerima tobatnya. Ya, itu pun jika tobatnya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar, ya, yang tadinya tukang maksiat, kemudian ketika diterima tobatnya, biasanya kembali kemana? Ke jalan yang benar, ya. Kemudian yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Yang keempat, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga. Ya, sebagai contoh kalian ketika maksiat, pasti yang akan tercoreng itu adalah diri kalian, orang terdekat kalian, bahkan keluarga kalian, ya. Makanya ketika udah tobat, insya Allah akan mengembalikan nama baik kalian, keluarga kalian, bahkan orang terdekat kalian. Sekaligus apa? Yang nomor 5, dampak positifnya adalah hilangnya kecemasan. Ya, keluarga dan masyarakat. Dulu masih A tuh tukang nyuri, dulu masih B tukang zina, sekarang mah tidak seperti itu. Karena apa? Sudah bertaubat. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin barangkali? Tidak ada? Nah, perilaku membiasakan diri dalam bertobat. Seperti apa, Pak? Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Ya. Jadi tidak memandang remeh karena apa? Dosa yang kecil pun jika terus ditumpuk akan semakin besar. Ya, makanya dari yang kecil segera ditobati. Kemudian apalagi berusaha menutupi perbuatan dosanya dengan perbuatan baik. Berarti yang dulu kalian menghina, menggunjing, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, silakan kalian bertobat. Kemudian ditutupi dengan kebaikan-kebaikan kalian. Ganti yang tadinya suka mencuri dengan membaca Al-Quran, menghafalkan hadis, dan lain sebagainya. Kemudian merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Melihat yang si A itu terus-terusan saja mencuri. Kita tidak senang, makanya kita ajak, yuk kita belajar tentang agama, yuk kita belajar ngaji dan yang lain sebagainya. Kemudian
memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah, semakin kalian bergaul dengan orang-orang yang soleh, akhlak kalian akan semakin terjaga. Ya. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dalam bergaul. Mempunyai sikap warok, berhati-hati dalam bergaul. Jauhi apa itu yang namanya miras, jauhi apa itu yang namanya narkoba, narkotika, bahkan apa namanya hal-hal yang berbau maksiat, jauhi. Insya Allah, kalian akan menjadi seorang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu terkait tentang taubat. Ada yang mau ditanyakan tentang taubat? Pak. Ada mungkin paham? Kita lanjut saja kalau paham. Nah, kalau tidak ada yang menanyakan, langsung saja yang kedua itu tentang taat. Apa itu taat? Taat itu menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Ya, kalau menurut istilah berarti taat itu diartikan tunduk patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ya, taat kepada Allah itu berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam segala hal, baik aturan berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan manusia. Contoh kalau taat kepada sekolah apa? Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan, bagus. Apa lagi? Mengikuti peraturan sekolah, Pak. Apa? Mengikuti peraturan sekolah. Nah, mengikuti peraturan sekolah, bagus. Apalagi kira-kira? Disiplin dalam Buang sampah pada tempatnya. Disiplin masuk ke sekolah. Kemudian apa lagi? Jangan pulang sebelum waktunya. Kemudian berbicara yang sopan kepada guru. Pada guru. Itu salah satunya. Ya. Kemudian apa sih selanjutnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya. Wa ulil amri minkum. Nah. In tanazza'tum fi syai'in, dan selanjutnya. Kemudian waruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi gini, kita itu disuruh, wallahu a'lam, artinya dulu hai orang-orang yang beriman. Berarti dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul. Ya, kita itu disuruh mentaati Allah dan Rasul. Dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu pemimpin. Ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, seperti itu. Jadi karena jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. Ya, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang taat atau tadi tobat, takutkan ada yang belum paham? Paham? Udah paham, Pak. Nah, jadi intinya yang namanya tobat sekaligus taat seperti itu, ya. Jadi Bapak minta nanti kalian belajar untuk lebih lagi. Untuk selanjutnya, nah dari ayat yang tadi dibacakan berarti
kita itu disuruh yang pertama apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah itu adalah yang paling utama. Ya. Bahkan taat kepada Allah itu bersifat mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak itu tanpa ada keraguan. Ya, tidak ada tawar menawar. Ya, seperti itu. Kemudian apa namanya? Taat kepada Rasul. Sama bersifat mutlak. Tidak ada keraguan. Tidak ada tawar menawar. Cuma yang ketiga kepada ulil amri, di sana itu dikatakan adalah pemerintah. Kenapa Pak? Pemerintah tidak mutlak. Pemerintah itu bisa ditaati oleh kita jika selama pemimpin pemerintahan itu berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, contoh ketaatan yang pertama ada pemilik roti yang mewajibkan seluruh karyawan memakai jilbab, sholat tepat waktu. Ya, kemudian ada juga sekolah yang melatih siswanya untuk berdoa bahwa Asmaul Husna, ya. Kemudian pembiasaan BTAQ kan kalian setiap pagi itu ada pembelajaran BTAQ ya sebelum masuk pembelajaran menghafal Al-Qur'an. Nah, itu salah satunya. Ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian apa sih dampaknya? Dampak positif ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memperoleh kepuasan batin yang pasti. Jika taat kepada Allah, batin kita akan puas. Ya. Kemudian apalagi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling besar adalah yang terdapat di dalam surah An-Nisa apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah, yang mengalir di bawahnya apa sungai-sungai. Mereka kekal, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan jannahnya Allah, cukuplah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya, jalankan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Gimana cara membiasakan diri? Ya. Nih, segera mempersiapkan diri ketika mau sholat. Nih, kalian di sini udah pada sholat belum? Nah, alhamdulillah. Minimalnya itu 10 menit sebelum waktu sholat kalian sudah ada di masjid. Ya, jangan nongkrong. Apalagi tempat PS. Nih, Risma ya, jangan nongkrong. Kemudian apalagi membiasakan diri kepada Allah itu melatih diri untuk disiplin, termasuk belajar. Sama disiplin masuk sekolah. Kalau masuk jam 7 usahakan jam 7. Jangan masuk jam 7 kalian ke sekolah jam 9. Jaki biasanya. Enggak ya? Nah, seperti itu. Ditakutkan seperti itu. Ya pulang pulang sekolah contoh jam 12. Ini Nazia pulang jam 11 tanpa ada halangan apapun, itu tidak boleh, ya. Kemudian selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah. Baik dilihat guru maupun tidak. Ada guru ataupun tidak ada guru, awas. Ya, harus mengikuti tata tertib sekolah dan senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang baik di sekolah maupun di lingkungan. Contoh, menurut kalian hal-hal yang dilarang itu apa saja ya? Apa saja menurut kalian? Bolos sekolah, Pak. Hah? Bolos sekolah. Menurut Nopal apa yang dilarang menurut Nopal? Bolos sekolah, Pak. Bolos sekolah. Menurut Fahmi? Melakukan maksiat. Maksiat. Contoh maksiatnya apa?
berzina. Nah, ya iya, apalagi berzina di sekolah itu tidak boleh itu ya. Jangan sampai dilakukan seperti itu. Nah, terakhir ya, Bapak akan apa ini? Lembar kerja peserta didik ini harus ini sama kalian. Di apa namanya? Dikerjakan. Ini cuma ada 5 soal ya. Dari soal 1 sampai soal 5. Ntar Bapak di-share lagi di apa namanya di grup WA saja ya. Setelah ini apa namanya? Ada yang mau tanyakan mungkin dari mulai tobat dan taat? Ada? Repin mungkin Kalau ada? contoh taat kepada Rasul gimana, Pak? Salah satunya padanan apa namanya taat kepada Rasul itu gini, apa namanya silakan pelajari berbagai macam hadis. Ya. Apa yang apa namanya Rasul apa namanya lakukan, segera lakukan. Ya, ini contoh taat kepada Rasul. Ya, setidaknya kita mengetahui jumlah Rasul ada berapa, ya, sifat jaiz bagi Rasul ada berapa, sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Wajib Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama amanah. Kedua tabligh. 3 patonah. 4 sidik ya, ataupun boleh ditukar, sidik dulu boleh, patonah boleh, amanah boleh, tabligh boleh. Sifat jaiz juga sama, ada 1 kalau sifat jaiz. Nah, setidaknya apa? Itu untuk mentaati daripada taat kepada Rasul. Apa yang Rasulullah SAW lakukan. Ya, seperti itu. Itu salah satunya taat kepada Rasul. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Isma? Ada, Pak. Cukup. Jika cukup, apa? Dicukupkan saja? Ya, ya udah. Jika dicukupkan saja, jadi kesimpulan dari tobat dan taat. Tobat itu ketika kalian apa namanya melakukan kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, cepat-cepatlah bertobat. Kalau kepada Allah, dan Allah juga memerintahkan tobat kepada kita supaya apa? Supaya hati kita, batin kita menjadi tenang dan lebih apa namanya terarah lagi. Begitupun taat. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Ya, taatlah kepada orang tua. Karena apa? Setidaknya dengan taat batin itu menjadi tenang. Ya. Allah juga apa namanya menyayangi tadi innallaha yuhibbu, ya. Allah itu yuhibbu, mencintai ya orang-orang yang taat dan bersih seperti itu, ya, yang bertobat dan mutawabina, ya, bertobat